Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu peserta Call for Paper The Fourth Beneficium yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Alhamdulillah di sini untuk peserta ada dari beberapa universitas yang juga menjadi co-host dalam acara ini. Ada Institut Santi Buana, ada Universitas Muria Kudus, kemudian Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Tidar, dan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Baik, karena waktu sudah menunjukkan mulai pukul 1.18 menit, kita mulai saja untuk presentasinya. Nanti kita sesuai urutan nomor 1 sampai dengan 8. Kemudian waktu setiap presenter diberikan waktu 10 menit. Kemudian nanti tanya jawab sekitar 5 menit. Ya, jadi masing-masing ada waktu 15 menit. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu peserta yang lain, jika ada pertanyaan, silahkan bisa mengetikkan pertanyaannya di chat Zoom. Ya, boleh masukan, saran, ataupun pertanyaan dipersilahkan, karena tujuan kita dalam conference ini adalah nanti bagaimana membangun hasil penelitian supaya nanti bisa lebih sempurna lagi. Dan diharapkan nanti dari artikel yang sudah masuk, kita akan pilih beberapa artikel yang terpilih nanti akan dipublikasikan di jurnal terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 3, dan kemungkinan nanti beberapa paper yang recommended akan kita publikasikan di rekanan partner kita di jurnal ber-ISBN maupun akreditasi Sinta 456 ya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan untuk presenter yang pertama, Bu Nur Zahroh. Bu Nur Zahroh. Oh iya. Di share screen kan atau? Di share screen kan nggak apa-apa. Oh iya. Sudah dikirim ya Bu. Oh iya. Bu Nur Zahroh, tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku presenter hari ini dan sekaligus first author dalam artikel yang berjudul Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Konsumen Jasa Salon Muslimah di Masa Pandemi COVID-19. Nah, di sini saya tidak sendirian. Penulisan artikel ini dibantu oleh beberapa rekan dosen dari Universitas Muria Kudus. Ada Bapak Rozak Muhammad Yasin yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Ibu Realin Hening Karatri yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang terakhir ada Ibu Dina Lusianti yang sebetulnya juga ikut acara sesi ini, cuman beliau beda ruang, di ruang 4. Ya. Nah, oke, langsung saja. Di sini lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Nafisa Salon Muslimah Semarang. Sebelumnya Bu, di slide kedua. Di slide kedua, sebelumnya lagi Bu. Nah, jadi didirikan oleh Bapak Harmasto pada tahun 2013, yaitu ada di Tembalang dan Kedungmundu. Next. Jadi sejak Nafisa Salon Muslimah ini berdiri dari tahun 2013, kemudian pada tahun sampai 2016 pengunjung Nafisa Muslimah ini mengalami penurunan yang cukup berarti. Jadi bisa dilihat di grafiknya, di sini kelihatan sekali, apalagi ketika pada tahun 2019 mulai masuk
setelah COVID-19 itu di Indonesia sampai ke 2020 ini mengalami penurunan jumlah pengunjung di Nafisa Salon Muslimah sangat besar sekali. Nah, kemudian di sini ada research gap yang tadi saya bahas, itu adalah fenomena gap-nya. Research gap-nya di sini terkait penelitian salon muslimah itu ada beberapa yang meneliti, namun belum ada yang spesifik membahas tentang faktor yang berpeluang memengaruhi kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa salon. Nah, untuk penelitian dari kepuasan konsumen sendiri itu memang banyak sekali, namun memang yang namanya penelitian itu pasti hasilnya banyak sekali yang bermacam-macam. Jadi masih ada hasil-hasil penelitian yang ternyata masih bertentangan, dan itu makanya masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel yang memengaruhi kepuasan konsumen itu sendiri. Kemudian, nah di sini variabel yang digunakan untuk mengukur peluang kepuasan konsumen, kami mengambil ada kenyamanan, pelayanan, produk perawatan, harga perawatan, dan hasil perawatan. Ini hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang kami lakukan. Nah, problemnya apa? Problemnya di sini ada dua. Yang pertama, faktor apa saja sih yang berpeluang membuat konsumen puas dalam menggunakan jasa Nafisa Salon Muslimah? Nah, kemudian setelah mengetahui faktornya, tindakan yang tepat seperti apakah yang bisa dilakukan salon muslimah untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian di sini metode penelitiannya untuk populasinya adalah semua konsumen jasa Nafisa Salon Muslimah. Sampelnya dengan menggunakan teknik pengambilan sampelnya, teknik non-probability sampling yang purposive sampling, dengan kategori konsumen pernah menggunakan jasa salon muslimah dan berdomisili di Semarang. Nah, sampelnya dengan menggunakan rumus Lovin dan hasilnya menunjukkan ada 100 responden. Nah, 100 responden ini ada N1, N2, yaitu 50 dari Tembalang, 50 dari Kedung Mundu. Nah, teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner online dan offline. Online-nya itu untuk, jadi dibagi, ada yang puas dan ada yang tidak puas kategori. Karena ini saya menggunakan alat analisis regression binary logistik. Jadi variabelnya dummy, dan ini menggunakan dua kategori responden yang puas dan tidak puas. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini untuk kerangka penelitiannya bisa dilihat variabel independennya ada kenyamanan, pelayanan, produk perawatan, harga perawatan, dan hasil perawatan terhadap kepuasan konsumen jasa salon muslimah sebagai variabel dependennya. Nah, ini 0 dan 1 adalah variabel dummy-nya. 0 tidak puas dan 1 puas. Kemudian hipotesis penelitiannya adalah satunya kenyamanan berpeluang memengaruhi kepuasan konsumen jasa Nafisa Salon Muslimah. Selanjutnya H2-nya pelayanan berpeluang memengaruhi kepuasan konsumen jasa Nafisa Salon Muslimah. Kemudian produk perawatan, harga perawatan, hasil perawatan berpeluang memengaruhi kepuasan konsumen jasa Nafisa Salon Muslimah. Oke, untuk hasilnya kita lihat di belakang. Apakah hipotesis ini sesuai dengan hasil atau tidak? Next, untuk hasil dari analisis deskriptif responden, di sini bisa dilihat. Jadi frekuensi untuk Tembalang dan Kedung Mundu tadi sudah saya sampaikan ada 50-50 balance. Kemudian dari segi pekerjaan di sini yang paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa. Nah, karena apa? Karena memang untuk yang di Tembalang itu salonnya memang dekat dengan Universitas Diponegoro. Nah, kemudian yang di Kedung Mundu salonnya berada dekat dengan Universitas Muhammadiyah Semarang. Unimus ya. Kemudian untuk pendapatan sendiri, pendapatan kebanyakan kurang dari 2 juta rupiah. Nah, untuk kunjungan per bulan paling banyak adalah ini 0 kali dalam sebulan ini, dan rata-rata 1 sampai 2 kali kunjungan ke salon muslimah.
Nah, untuk uji validitas, di sini hasil uji validitas dengan nilai korelasi persen, masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan hasil yang signifikan dengan taraf signifikansi 1. Jadi masing-masing indikator pertanyaan pada semua variabel adalah valid. Sedangkan nilai Cronbench alpha di sini untuk mengukur hasil uji reliabilitas, semua variabel independen dan dependent lebih dari 0,60. Sehingga pernyataan-pernyataan instrumen pada semua variabel kenyamanan, pelayanan, produk perawatan, harga perawatan, dan hasil perawatan adalah reliable. Karena lebih dari 0,6. Oke. Kemudian hasil observasi, di sini bisa dilihat perilaku kepuasan konsumen jasa salon muslimah dari tabel ini. Nah, jadi hasil observasi menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen dalam penelitian ini sebanyak 88% dari responden yang diprediksi tidak puas ada 45 orang dan responden yang diprediksi merasa puas ada 43 orang. Nah, hasil tersebut mengimplikasikan bahwa konsumen jasa salon muslimah memiliki sikap yang antara puas dengan tidak puas itu hampir seimbang. Nah, hampir berimbang. Konsumen yang puas tentu akan mampu menjadi pemasar yang baik dalam mengenalkan jasanya ke orang lain. Nah, bagaimana dengan konsumen yang tidak puas? Konsumen yang tidak puas tentu akan mengakibatkan perubahan akan keputusan penggunaan jasa ke jasa salon muslimah yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian next, untuk uji kelayakan model dari Hosmer and Lamb show test. Nah, di sini hasil nilai probabilitas sebesar 0,879 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya, model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Kemudian untuk uji simultan menggunakan omnibus test, di sini hasil pengujian menunjukkan ada pengaruh signifikansi simultan variabel kenyamanan, variabel pelayanan, produk perawatan, harga perawatan, dan hasil perawatan yang ditunjukkan dengan nilai p-value chi-square sebesar 0,000. Nah, artinya dia kurang dari 0,05. Atau nilai chi-square hitung 81,659 ini lebih besar dari chi-square tabel. Yang chi-square tabelnya itu 11,070 untuk degree of freedom 5. Nah, kemudian uji koefisien determinasi, di sini kita bisa lihat dari nilai Nagelkart-KR square sebesar 0,744 dan Cox and Snell R square 0,558 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 74,4%. Nah, artinya masih terdapat sisanya 25,6% faktor lain di luar model yang menjelaskan variabel dependen. Nah, untuk uji regresi binary logistik. Nah, dari semua variabel independen, variabel pelayanan, produk perawatan, dan harga perawatan dan hasil perawatan ternyata menunjukkan hasil yang signifikan, berpeluang memengaruhi kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa salon muslimah, Nafisa salon muslimah. Nah, di sini bisa dilihat nilai koefisien variabel pelayanan yang positif 0,564 menunjukkan bahwa pelayanan yang baik berpeluang meningkatkan kepuasan konsumen Nafisa salon muslimah. Nah, untuk nilai koefisien variabel produk perawatan menunjukkan tanda negatif sebesar 0,994 yang artinya semakin konsumen ragu terhadap keamanan produk perawatan yang dimaksud di sini, maka konsumen akan menurunkan tingkat kepuasan dalam menggunakan jasa muslimah, jasa Nafisa salon muslimah. Nah, kemudian variabel harga perawatan, koefisiennya juga bertanda negatif sebesar minus 1,196, yang artinya semakin mahal harga perawatan, maka konsumen akan menurunkan tingkat kepuasan dalam menggunakan jasa Nafisa salon muslimah. Nah, untuk yang terakhir, variabel hasil perawatan memiliki nilai koefisien yang bertanda negatif, minus 0,916.
Artinya semakin tidak puas terhadap hasil perawatan, maka konsumen akan menurunkan tingkat kepuasan dalam menggunakan jasa Nafisa Salon Muslimah. Nah, bagaimana dengan variabel yang kenyamanan? Ternyata variabel kenyamanan memiliki koefisien yang positif, namun dia tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, tanda koefisien masing-masing variabel sudah sesuai dengan dugaan. Nah, koefisien variabel kenyamanan positif sebesar 0,080 dan tidak signifikan menunjukkan bahwa variabel kenyamanan bukan menjadi faktor dalam probabilitas konsumen untuk puas dalam menggunakan jasa Nafisa Salon Muslimah. Nah, kesimpulannya adalah dari apa yang saya sampaikan tadi, bisnis salon Nafisa Muslimah ini mengalami penurunan pengunjung. Dan kondisi ini sangat tidak baik untuk sustainability atau keberlanjutan bisnis salon muslimah karena penurunannya cukup amat berarti. Jadi dari 14.000 sekian menjadi hanya 3.000 sekian. Itu penurunannya sangat drastis sekali. Nah, bagaimana untuk Nah, dari hasil penelitian ini maka terdapat peluang untuk meningkatkan kepuasan konsumen di masa pandemi COVID-19 dengan memerhatikan faktor apa saja itu. Faktornya adalah pelayanan, produk perawatan, harga perawatan, dan hasil perawatan. Nah, di sini untuk sarannya, jadi mengingat adanya kebijakan social distancing, konsumen tetap bisa melakukan perawatan dengan cara di rumah saja itu bisa. Menyediakan pelayanan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kemudian menjual produk perawatan secara online melalui e-commerce. Nah, sehingga jasa Nafisa Salon Muslimah ini akan tetap eksis mengikuti perkembangan bisnis milenial. Konsumen akan merasa puas jika perbandingan antara harga dengan nilai yang dirasakannya jauh berbeda. Nah, hasil perawatan yang sesuai dengan harapan itu juga akan membuat konsumen terus menggunakan jasa Nafisa Salon Muslimah. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nur Zahroh. Ini juga penelitiannya cukup menarik ya karena ada fenomena gap antara sekarang kan meningkat halal lifestyle seperti itu ya Bu Zahroh. Yeah. Tapi ternyata di salon muslimah ini malah justru mengalami penurunan ya. Iya betul. Iya. Dan karena pada takut kalau dipegang-pegang nanti ketular COVID-nya Bu. Iya, tapi tadi di fenomenanya itu justru dari tahun 2000 berapa itu ya, 12.000, kemudian 2020 hanya tersisa 3.000 ya, berarti ada cukup drastis sekali penurunan ini. Sebenarnya ini menarik untuk dikembangkan ya Bu, terutama nanti bisa menunjukkan hasil menarik dari penelitian ini apa. Ternyata kalau tidak salah variabel yang terpenting itu harga ya. Betul. Apakah memang salon di salon muslimah ini harganya dari salon biasa lebih dipandang, tadi kan banyaknya mahasiswa ya, iya, dipandang betul, lebih mahal atau seperti apa sehingga menurunkan pengunjung itu ya Bu Zahroh. Oke, terima kasih untuk penyampaian hasil risetnya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini semua presenter, ada 8 presenter sudah menyampaikan semua hasil penelitiannya. Saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu semua sudah menyelesaikan risetnya gitu ya, karena riset atau penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai ya. Jadi nanti tinggal disempurnakan lagi untuk full papernya. Jangan lupa submit terakhir nanti di email ya, di email saya, silahkan di email paling lambat tanggal 2 Agustus nanti untuk dilakukan review kembali oleh tim kami. Ketika misal nanti masih ada kekurangan, mohon perkenannya untuk
direvisi kembali sehingga nanti ketika publikasi sudah sempurna gitu ya. Jadi best paper kita nilai selain dari presentasi hari ini juga berdasarkan pada full paper nanti yang Bapak Ibu kirimkan. Baik, sebelum kita akhiri, kita sesi foto dulu untuk dokumentasi. Monggo silahkan bisa dihidupkan videonya. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas ya Bapak Ibu. Supaya bisa ada foto yang lain. Oke. Silahkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk presentasinya hari ini. Terima kasih telah mengikuti rangkaian acara Fourth Beneficium, webinar nasional dan juga call for paper. Terima kasih juga sudah bersedia menjadi co-host. Semoga nanti di Beneficium tahun berikutnya kita masih bisa bekerja sama lagi dan juga kita bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk riset-riset selanjutnya juga ya Bapak Ibu. Feel free, nanti silahkan boleh japri-japrian kalau ada proyek penelitian. Nah, karena kalau kolaborasinya semakin banyak, sampel yang didapat bisa semakin luas gitu ya, sehingga peluang untuk publikasi nanti bisa lebih, karena untuk tuntutan jurnal internasional maupun jurnal Sinta 2 itu adalah terkait dengan kecukupan sampel gitu ya. Jadi adanya conference seperti ini bisa kita gunakan untuk menambah relasi lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Kita tutup ya, sekian.